Jadi monggo dilanjut. Saya hanya menggarisbawahi itu aja. Ya, kalau kita berbicara tentang cangkupannya luas banyak banget sebenarnya. Banyak banget dari Cuman yang lain juga banyak. Namanya beda-beda. Beda-beda. Entah dari suku mana, kepercayaan mana, keyakinan mana mungkin beda-beda. Cuman yang pusing nanti. Nggak selesai gitu. Cuman memang yang kita biasa bahas di tongkrongan, di angkringan mungkin ya makhluk halus serba-serbinya itu nggak jauh-jauh dari ya pocong, genderuwo, gombel, kuntilanak ya kan. Nah, marah, jangan marah. Sabar. Iya loh, itu aja ngamuk. Oh lo, gitu aja emosi lo, Mas. Itu aja kerasukan setan ya. Setan lo. Setan gua. Pokoknya intinya itu gitu loh. Jadi jangan sampai kita terlalu takut ya. Sebenarnya yang memancing setan itu adalah rasa takut kita. Rasa takut kita secara personal atau rasa takut kita terhadap apa yang disebut setan itu. Kalau kita nyebut setan takut nggak? Kalau misalnya aku tanya nih ya. Nih di depan sana nih. Di situ ada pocongnya 20. Yang ditanya aku? Iya. Nah, yang ditanya aku enggak. gue. Takut gue. Takut ya? Takut gue. Nah, merinding. Itu kan katanya. Dan sugesti itu ini sering-sering aku ya. Enggak apa-apa, santai aja. Nah, sugesti itu akhirnya memancing mereka untuk seorang ini takut. Karena ketika kita takut itu kita capek, mengeluarkan energi negatif. Ya kan? Mengeluarkan energi negatif dan itu disedot sama mereka. Ya kan? Radarnya kenceng berarti. Ya. Ibarat kata udah deket nih, gitu kan. Nah, akhirnya itulah yang membuat mereka muncul. Entah dengan bentuk, entah dengan godaan. Suara. Kayak gitu kan. Entah dengan bau. Herman banget aku, Herman. Bisa mirip ya. Entah dengan bau. Entah dengan tadi colekan, gitu colek. Ataupun dengan tanpa konsen dong. Iya, tanpa konsen. Seksual abusif, udah abusif seksual. Gitu. Wah, itu bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan ke KPI. KPI itu. KPI. Nah, seperti itu gitu. Jadi intinya makhluk halus ini ya balik lagi, kalau yang jahat kita harus waspada sebenarnya. Dan jangan waspada dalam keadaan tidak takut dan jangan takut. Itu kadang kita kalau udah ngobrolin tentang setan takut duluan. Apalagi urban legend, cerita masyarakat. Wah, di rumah itu ada pocongnya 3.000. Gitu I love you. Iya, I love you deh. Di rumah itu ada pocongnya 3.000 katanya. Wah, kita langsung takut nih. Tapi cuma katanya. Iya, itu katanya. Terus di update ditakuti ada pocong 3.000 gitu kan. Akhirnya di rumah ini ada pocong. Akhirnya semua tahu. Mindsetnya terbangun akan ketakutan tersebut. Jadi bisa untuk membuat rumor ya. Iya. Seperti itu gitu loh. Dan biasanya rumor-rumor itu disukai bangsa jin, dimanfaatkan untuk menampakkan eksistensinya. Tunjukkan eksistensimu. Yes. Berarti yang suka sebar hoax jin. Nah, Jin atau setan? Jangan disalahkan jinnya, manusianya. Yang kelakuannya kayak setan. Balik lagi ke situ. Iya. Ya mungkin Mas yang dari seberang nih mau nambahin atau gimana, monggo. Tambahin apa ya? Tambahin Jangan apa ya? diem aja loh. Enggak, tambahin apa ya? Karena udah dijelasin semua Enggak, sih. ini kita luas banget. Ini pandangan-pandangan yang lain. Pandangan lain. Mungkin menurut Mas, Kalau pocong menurut- itu cantik gitu. Ada memang. Ada. Memang rata-rata makhluk-makhluk itu tuh bisa menyerupai sekitar kita. Bisa menyerupai kita. Iya, bisa menyerupai meskipun gimana ya? Kalau pengalaman pribadi sih ngelihat makhluk halus yang menyerupai keluarga mungkin bisa. Yang memang kita misalkan di rumah sendiri nih, tiba-tiba di kamar itu ada orang lagi rias kayak gitu, ternyata di rumah tuh cuma kita sendiri kayak gitu. Dan itu jangan disalahartikan dia berbuat jahat, enggak. Kadang dia hanya untuk aku loh ada di sini, Menunjukkan eksistensi. ya kayak mau kita istilahnya pamer ya kayak gitu ya. Iya. Ya Ria. Ria. Intinya kayak gitu sih. Rata-rata kan udah dibahas semua ya, kayak mas kameramennya. Kalau kita yang penting
bisa memfilter, terus diri kita bisa olah rasa. Olah rasa itu kita yang mendekatkan diri ke Tuhan kayak gitu. Kalau sedulur papat itu 5 pancer. Itu ada 3 kalau nggak salah tuh aluama, amarah, versi Islam. Kalau menurut saya, karena saya sendiri kan bukan dari kejawen ya. Kalau saya sendiri, tapi saya sempat belajar sedikit yang sedulur papat 5 pancer yang aluama, amarah, sufiyah, mutmainah. Itu sendiri saya pelajarin juga kayak gitu. Apa lagi ya? Mau bahas apa lagi? Bingung sih. Karena udah dibahas, udah dibahas semua kan. Kalau Mbak M mau nambahin juga bisa. Ya mungkin Mbak. Ya dari tadi kan udah cowok-cowok terus. Kita emansipasi. Iya. Emansipasi. Ini kesana anjing. Meresapi banget ya. Kalau yang biasa saya lihat itu dan dengar dari teman-teman, kemudian diskusi juga, itu sebenarnya tidak semua gangguan itu adalah kejahatan dan tidak semua tindakan mereka adalah gangguan. Iya. Artinya balik ke tugas masing-masing tadi, sebenarnya setiap makhluk itu kan punya tujuan dan kalau di breakdown lagi mereka punya tugas harian, mereka punya tindakan masing-masing gitu. Kalau dicontohkan tentang tadi sebenarnya kita sendirian di rumah tapi di kamar sebelah kok kayak ada yang rias gitu. Sebenarnya belum bisa jadi dia nggak sedang riak juga, pamer itu enggak gitu, tapi ya dia sedang menjalani kehidupannya, dia ingin berias, kok kebetulan dimensinya kemudian bergesekan dengan kita gitu, sehingga kita kemudian ikut merasakan kehadiran dia gitu, sehingga belum tentu niatnya mau ganggu gitu, dan itu sebenarnya berlaku bolak-balik, artinya bukan hanya tiba-tiba mereka ada terus kita terganggu, tapi kadang kehadirannya kita kemudian dirasakan juga oleh mereka. Jadi kalau kita selama ini merasa bahwa kita terganggu oleh mereka, tunggu dulu, jangan-jangan selama ini kitalah yang lebih sering mengganggu mereka gitu, sampai kemudian setiap makhluk itu kan punya batas. Kalau kita nyebut secara bahasa awamnya kesabaran gitu. Nah, siapapun ketika diganggu, ketika tidak nyaman dengan apa yang dialami, ketika keseimbangan di alamnya itu terganggu, pasti dia akan memunculkan reaksi gitu. Nah, ya ini kembali lagi, jadi bukan tentang mau bertindak jahat, mau niat mengganggu, enggak, tapi keseimbangan itu emang selalu ada gitu. Nah, balik lagi seperti yang disampaikan oleh Bapak Satpam, bagaimana kita itu hidup berdampingan. Beban untuk hidup berdampingan itu nggak hanya di mereka harus baik-baik sama kita gitu. Kita pun juga baik menjalani hidup kita dengan sebaik mungkin gitu. Supaya kita ikut mewujudkan harmoni di dunia ini. Itu sih. Jadi kayak setelah ini kita bikin LSM. Lembaga Swadaya Makhluk Halus. SMB boleh nanya? Iya. Boleh nanya? Di situ aja. Oh ya, oke. Tadi kan disebut takut ya. Takut itu apa cuma kayak takut lihat kayak begituan atau ada rasa kayak takut kehilangan gitu atau takut ya segala kekhawatiran gitu kan, itu juga energi negatif juga ya. Apakah juga emosi yang ada di lubuk hati paling dalam manusia itu juga berpengaruh? Terima kasih pertanyaannya, Mas. Pertanyaan yang bagus. Udah, pertanyaan itu. Silakan jawab. Waduh, udah Mas dilempar. lagi serat Dijawab sama Mas B. Oh, iya. Karena saya lagi ada hajat, dijawab sama Mas kameramen. Waduh. Tadi aku nggak sempat nganu. Apa tadi? Takut Apakah yang semua dimaksud rasa tadi ketakutan- hanya rasa Takutan takut kita itu atau akan Apakah semua rasa ketakutan itu mengundang sesuatu eksistensi gaib? Jelas. Kalau menurut saya itu jelas, karena rasa takut itu yang paling disukai oleh bangsa-bangsa seperti itu. Karena dianggap bahwa diri kita itu lemah, bahwa diri kita itu adalah alat bisa untuk disetir untuk mereka. Justru yang paling menguatkan diri kita itu sebenarnya keimanan kita sendiri. Kalau keimanan kita itu kepada Tuhan itu
sangat kuat, mungkin kemungkinan hal tersebut tidak mungkin bisa terjadi. Kan emosional itu kan paling pengaruh juga dalam frekuensi mereka gitu. Ya karena sesungguhnya rasa takut itu hanya kepada Tuhan. Ya. Dan makhluk-makhluk halus seperti itu tuh banyak loh. Dalam arti gini. Mereka tuh lebih suka di badan manusia. Dan ada beberapa badan manusia yang paling senang dihinggapi oleh makhluk halus satu. Itu di sini. Terus tengkuk leher. Hati, paru-paru, tenggorokan, lambung. Karena apa? Kenapa kok terakhir di lambung? Karena lambung itu adalah kotoran kita. Karena banyak kotoran. Makanya orang-orang yang suka marah, suka emosi, terus habis kesurupan, kenapa sering dia muntah? Nah itu tadi, karena dari sininya kita tuh dikeluarkan. Boleh nanya? Ya. Katanya saya pernah dengar tuh, ada yang pernah bilang ketika kayak mual atau sendawa atau apa, itu tandanya malah makhluknya itu menempel ke tubuh gitu, atau malah sebaliknya dia keluar. Iya, Terus tadi sebenarnya dari berbagai macam reaksi sih. Ya. Jadi Karena ada berbagai macam reaksi di ini aja dah, ini paling contoh kecilnya. Ada nih, kita orang awang semua yang nggak punya apa-apa. Intinya itu adalah keimanan kita. Iman kita tuh punya pintu gaib yang banyak. Bolong-bolong kita tuh banyak sebenarnya. Kita misal nih datang ke tempat yang kita nggak tahu, di situ ternyata angker, atau tempat di mana di situ ada makhluk-makhluk yang frekuensinya tuh hampir sama dengan kita, gitu kan. Ketika di situ melihat ada bolongan celah nih, nggak ada bentengnya, bisa aja dia masuk di situ. Bukan berarti juga ada efek-efek dari makhluk seperti itu ya, mungkin ada dari manusianya sendiri, mungkin dia punya penyakit lambung atau dia pola makan atau pola hidupnya kurang baik, ya itu juga pengaruh juga. Tapi tidak semua dikaitkan dengan makhluk halus. Karena kan ketika kita takut, kita tegang, ada reaksi dalam tubuh. Iya, itu untuk memancing dia sebenarnya. Ya semua itu nggak perlu dikaitkan dengan makhluk halus. Sebenarnya ada Saya trik. harus cerita Sebenarnya ada pengalaman trik juga saya. sih. Ini berbagai sharing pengalaman aja ya buat teman-teman yang mungkin saya tahu dan mereka semua yang nggak tahu, mungkin dari teman-teman magang mistik yang belum tahu atau mungkin dia sudah tahu. Nah, kalau saya pernah merasakan hal seperti itu, saya selalu diam dulu, tenang dulu, memposisikan diri saya harus tenang dulu. Apakah ini unsur atau energi negatif dari makhluk halus ataupun dari saya sendiri? Kita harus menyadari dulu. Kalau mungkin ada unsur itu, kita tuh gampang. Kita tuh diciptakan oleh Tuhan itu sudah ada obatnya, sudah ada kekuatannya. Kita sudah punya apa-apa. Kita tuh manusia yang paling sempurna lah gitu lah. Caranya karena kita tidak mengetahui caranya, maka kita belum bisa mengaktifkan itu. Gitu. Kalau biasanya ada hal gesekan seperti itu, saya hanya tarik nafas dari pusatkan lambung itu tadi, pusatkan ke pikiran kita, buang ke atas 3 kali lagi. Insya Allah nanti energi-energi yang negatif itu akan keluar. Karena apa? Itu pengaruhnya tuh ke pikiran kita juga. Kalau pikiran kita nolak, mereka nggak bakal bisa masuk. Gitu. Kalau jiwa kita atau diri kita menyadari bahwa ini ada nih, sedikit-sedikit ini gangguan gaib, sedikit-sedikit ini diserang setan, sedikit-sedikit ini ini orang gila. Aku itu orang yang harus di rehab ya. Aku tekan kono barang sih. Ya karena memang seperti itu, karena kita harus bisa karena harus seperti itu. Kalau enggak ya kita rugi sendiri. Ya itu intinya kan harus memilah-milah. Memilah-milah. Karena saya nggak bisa terlalu ngomong yang lancar gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ada kekeliruan yang belum bisa dipahami gitu ya. Intinya seperti itu. Berarti meningkatkan positive thinkingnya. Iya itu aja mas. Husnuzon.
Ya, benar. bisa memfilter diri kita sendiri, bisa menyadari bahwa diri kita tuh siapa dulu itu aja. Gini aja deh, simpelnya. Sebelum kita mengerti orang lain atau mengerti sesuatu yang di luar nalar kita, kenali dulu diri kita sendiri. Siapa aku? Nah, orang Jawa kan ono sopo aku. Di dalam aku ada aku. Kita tuh berarti bukan siapa-siapa. Itu aja. Sudah lah. Monggo Mas A. Yuk, dari tadi diem aja. Yuk, sekarang ngomong. Aku akrab sama kamu ya. Karena kamu bad, aku takut ketempelan setan. Tak loh ini. Takut ketempelan setan. Dan kan katanya membawa pengaruh buruk kan setan. Nih, apa nih? Ngomong apa nih? Ngomong apa aja boleh. Salting loh. Jangan salting toh. Enggak, ini ngomong ini tentang apa dulu? Ya, apa aja Ya, tadi boleh. yang Mungkin menanggapi rasa Mas takut Rame-Rame. tadi, pertanyaan dari rasa Mas. takut. Itu kok Mas Sebenarnya rasa takut itu jangan dibikin bingung ya. Rasa takut kita gini. Cara satu-satunya kita bisa bikin mempanis setan. Ya, mempanis. Ketika kita ada pikiran sesuatu, ini jangan-jangan diganggu setan, mending kalian ngopi. Ya. Mending kalian ngopi, omong-omongan sama temen sampai ketiduran, atau main gitar sampai ketiduran biar setannya nggak ganggu. Itu salah satu cara kita panis setan, itu salah satunya. Yang salah dua apa itu? Ya itulah. Iya. Ini mungkin Lanjut. Salah 2, salah 3, salah 4. wah minus. Purwokerto. Minus. Semarang. Mungkin untuk menanggapi rasa takut mungkin itu aja sih. Kita lebih sering ke tempat yang lebih ramai ataupun yang lebih positive vibes. Iya. Dan Instagramable. Instagramable. absolut. Absolut. Iya. Iya. Itu termasuk takut kehilangan loh. Ya. Kan tadi udah itu benar. Tak sulap loh. Apa harus minum air doa? Udah nih. Udah ini loh, udah ini. Ini sekalian sama sesi curhat. Iya. Iya. Kamu mau tanya satu lagi boleh? Boleh. Ada. Silakan. Ini tuh para rakyat tidak boleh dibungkam. Aduh, gayung bersambut ini. Itu kan kadang ada kan orang yang udah parno gitu kan. Udah parno, dia ibadah. Dia minta perlindungan. Langsung kenceng ibadahnya. Tapi di situ masih merasakan gangguan-gangguan kayak gitu. Malah ada gangguan. Apakah pengaruh dari pikiran yang jernih? Saat beribadah kita harus berpikiran yang jernih. Seperti itu. Pertanyaannya Pertanyaannya, oh ya, maaf. Aku bangun dulu. Jadi kan ada kan orang yang panik lalu ibadah. Kan dia malah makin takut. Dia misal disugesti, digangguin, misalkan ada ilusi kan di bayangannya sendiri. Itu pikiran dia belum jernih. Malah aku nggak menyalahkan pas ibadahnya ya, tapi pas ibadah itu dia malah memikirkan hal yang lain, malah parno. Iya, nggak khusyuk, itu dia nggak khusyuk. Apakah nenangin diri dulu, habis itu ibadah, memohon pada Tuhan yang apa seharusnya dilakukan gitu. Atau langsung ibadah aja pasti nanti dapat pertolongan. Yaitu izin dari Tuhan juga sih. Saya nggak tahu. Tapi apakah baiknya pikiran dijernihin dulu, baru nanti melakukan hal yang selanjutnya. Oke, mungkin aku bisa jawab. Minta tolong itu speakernya Wiri. Ini juga bisa jawab. Aku bisa jawab. Jadi ini menurutku ya, kalau kita sedang kalut atau apapun itu, entah permasalahan manusia atau permasalahan dunia lain, yang jelas pertama kita harus kontrol diri kita dulu. Kita harus tahu batasan kita dulu. Terus kalaupun sebenarnya kan kita ini ngomongin yang
punya agama ya, yang punya agama Iya. dan keyakinan. Sebenarnya kita kan dari kecil sudah dididik bahwa ketika kamu kepentok masalah, kamu sudah tidak bisa minta tolong sama manusia, minta tolonglah ke Tuhan, gitu loh. Apapun kondisimu, minta tolonglah ke Tuhan. Nah, di saat itu sebenarnya kalau kita sudah minta tolong ke Tuhan, ya sudah pasrah aja, gitu loh. Entah habis itu kalau misalnya tadi Masnya bilang habis ibadah kok masih nggak tenang, masih kayak ada gangguan seperti itu, minta tolonglah lagi ke Tuhan. Tinggal seperti itu aja, tinggal pasrah aja. Karena sebenarnya kayak seperti itu menurutku itu juga sugesti dari diri sendiri. Gitu loh, dari otak sendiri bahwa kok aku udah ibadah, aku udah menenangkan diri, aku udah mendekatkan diri, kok abis ini aku masih ngeliat pocong ya. Gitu loh. Ya tinggal ngomong aja tuh, minta tolong ke Tuhan. Tuhan, pocongnya dihilangin dong, jadi cewek cantik. Nah, itu kan enak. Jadi ngeliatnya, oh ada aura kasih tuh di depan. Nah, gitu. Jadi lebih ke membangun persepsi ya. Iya. Tambahan sedikit. Benar. Ini speakernya harus jalan-jalan. SCTV. Oke, tambahan sedikit dari Mas Sapam ya. Iya. Jadi itu sebenarnya godaan sih. Iman kita tuh diuji sebenarnya di sana. Nah. Jadi entah itu gimana ya, kalau kita sebenarnya diujinya itu dari itu. Jadi kita dilihat iman kita tuh seberapa sih gitu. Kita dengerin. Jadi jangan apa-apa ketika kita ada masalah baru kita ingat sama Tuhan, atau kita baru ingat sama Tuhan gitu. Intinya kayak gitu sih. Jadi sebenarnya benar dibilang sama Mas Sapam itu sugesti ya. ya. Godaan juga iya, tapi lebih baik tenangin diri dulu biar pikiran kita nggak berpikiran macam-macam, baru kita konsentrasi buat ibadah. Oh iya. Jangan asal baru kita panik langsung baru inget Tuhan kayak gitu. Jadi langsung kalang kabut. Benar. Menjernihkan pikiran Iya. dulu. Ya tadi benar yang dibilang Mas Satpam tadi, kontrol diri ya, kembali lagi kontrol diri. Ya, makasih. Aku boleh nambahin nggak? Oh boleh. Biar kamu ngomong nggak Biar aku cucol. kayak orang punya knowledge. Knowledge. Oke, bahasa baru ya. Knowledge. Jadi ketika kita kebingungan dan panik Kita ya. kali aja. Kita. Aku sama dia maksudnya. Aku sama dia berdua ya kan. Ya. Ketika kita punya kebingungan dan kita tuh gelisah panik tuh, menurutku lebih baik kita tuh ambil space untuk diri kita dulu, menenangkan diri, ya, ambil space, ambil jarak, iya kan? Emang semua akan kembali ke Tuhan dan kita meminta ke Tuhan kan, tapi lebih baik kita nenangin diri dulu, kayak yang diomongin Mas D tadi kan, kita merasa tenang, merasa sedikit nyaman dulu untuk kita melakukan step selanjutnya, barulah kita beribadah. Soalnya kalau kita beribadah dalam keadaan yang panik, gelisah dan nggak tenang terus, cuma sekedar tolong dong aku dinenangi gitu, mending kamu nelpon temenmu dulu deh, curhat gitu loh. Kayak aku ketok Ujung-ujungnya curhat. enggak maksudnya daripada kita kebingungan terus kayak jaluk diem-diemi Tuhan, terus nanti kita mempertanyakan kok aku sih gelisah gitu loh Mas ya, atau mending kamu ambil jarak, atur nafas, menghubungi teman atau ngobrol sama Google Assistant gitu kan. Oke, benar itu. Iya. Ya, oke. Kamu akan misal sepertinya saya melihat pocong gitu ya. Itu pasti akan dijawab sama dia ketika nggak ada orang. Oke. Itu hal yang aku lakuin sih. Oke. Ide bagus. Iya. Jadi kita tidak merasa sendirian itu kan, kita gelisah takut, ya udah kita ngomong aja ke Google Assistant pasti dijawab. Dan pasti kalau kita ditanya, kalau kita Teman paling sejati ya itu. kalau kita nanya juga pasti dikasih gambaran pilihan pertanyaan gitu loh. Setelah itu ya beribadah lah gitu. Oke. Google. Kayak yang diomongin siapa? Mas A ya tadi. Iya. Tuh nongkrong aja, ngopi, ya kan? Main gitar sambil Tenangin pikiran tidur. dulu. Iya. Tiduran. Kita sambil tidur. Iya aja. Sampai tidur. Iya. Untuk sama setan itu dia menguasai dunia. Lebih takut sama radang nih. Harusnya peka. Ayo ada Gini. pertanyaan lagi.
Siapa ya? Oh, itu masih makan, biarkan makan, kasihan dia. Iya. Kamu nggak mau nanya oh? Dari lahir nih. Mbak, Mungkin lanjut aja kali ya. lanjut. Iya. Lanjut terus yang dibahas apa? Yang lanjutan banyak masih Banyak. Masih banyak. Ya udah coba kamu aja yang ngasih tema dulu. Kita kerucutkan. Kita kerucutkan aja. Tadi kita ngebahas tentang setan yang di lingkup luar. Mm-mm. Sekarang setan makhluk halus apa sih yang biasanya mengganggu manusia? Ya, itu juga oke, boleh. Ya kan? Ya. Makhluk halus ya. Ya, makhluk halus apa yang mengganggu manusia? Gitu loh. Bentuk gangguannya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Terus tempatnya di mana aja? Ya kan? Banyak. Silakan. Ya, sebelum lanjut ke situ kita break sebentar ya. Menunggu ada satu teman lagi mau datang. Jadi kita break sebentar. Saksikan pariwara berikutnya. Ya, Jangan kemana-mana loh. Like. Jangan skip di situ aja. Like. Subscribe. Like, share, subscribe. Ya, wis. Oke.